kebenaran dipermainkan, kita diam saja. Saya aneh saudara ya. Tahu orang ada ngomong yang tidak benar tentang iman Kristen, tapi kita ini bukan tidak tahu, kita sudah tahu. Tapi kita pengecut kadang-kadang. Ada hamba-hamba Tuhan pengecut, tapi kalau berdiri di mimbar seolah-olah omong tuh kayak mengerti begitu. Tidak boleh berapologetika. Wih, kita heran ada orang begitu. Tidak usah debat. Tidak usah bela Injil. Injil tidak perlu dibela. Tidak perlu bela Injil. Siapa bilang tidak perlu bela Injil? Paulus tuh bela Injil, makanya masuk penjara. Filipi pasal 1 ayat 7 dan ayat 16. Ada yang mengatakan kebenaran tidak perlu dibela. Injil tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela apa? Baca ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku. Apa di situ saudara? Membela. Jadi membela Injil apa yang salah? Ada hamba Tuhan tertentu yang marah. Tidak boleh bela Injil. Tidak boleh bela kebenaran. Kebenaran ada jalannya sendiri. Iya, kita bela Injil, bela kebenaran. Itu tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang cinta firman, cinta Yesus. Amin, saudara. Kalau Anda tidak membela Injil, Anda pengecut, pendeta pengecut. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, di penjara. Untuk membela Injil. Jadi bela Injil itu tidak salah. Apa yang salah dengan bela Injil? Tapi itu suka omong ke mengerti, tapi tidak lihat ini ayat. Kalau kamu memang tidak bisa berapologetika, Anda jangan menjatuhkan orang yang berapologetika. Anda tidak bisa bersoal jawab, tidak bisa berdebat dengan orang, lebih baik kamu mendukung orang yang bisa berdebat. Karena berapologetika itu ada ayat. Membela Injil itu ada ayat. Justru kamu yang tidak alkitabiah. Jadi kalau ngomong mesti ada ayat, saudara diberkati oleh Tuhan. Itu tanggung jawab kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kamu tidak baca ini ayat, makanya tidak tahu. Kita bela Injil adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang cinta firman. Anjing saja akan menggonggong bila tuannya diganggu. Anjing akan gonggong. Bagaimana mungkin kita, saudara-saudara, yang jelas-jelas orang mempermainkan Injil, ngomong yang tidak benar, lalu kita diam saja, saudara-saudara. Kita pengecut dan kita lebih rendah dari anjing. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rakyat. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan silakan duduk kembali semua tim pelayan dan jemaat Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita semua untuk tetap ada malam hari ini dalam satu sukacita
yang luar biasa. Kita diizinkan ada lagi di dalam ibadah KKR Tengah Minggu. Ini anugerah, ini kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita ya. Saya sungguh bersukacita karena jemaat-jemaat Amazing Grace adalah jemaat-jemaat yang punya inisiatif ya untuk ibadah, untuk melayani, tidak perlu disuruh-suruh lagi, ya tidak perlu dipaksa-paksa lagi untuk datang ibadah, untuk melayani. Masing-masing sudah tahu porsinya masing-masing ya. Masing-masing tidak perlu lagi disuruh, diperintahkan, mereka langsung bergerak karena mereka tahu, tentunya semua kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian yang kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, saudara-saudara, saya kasih tema kriteria hamba Tuhan yang benar. Sekali lagi, kriteria hamba Tuhan yang benar atau ciri hamba Tuhan yang benar. Bagian ini saudara-saudara, bacaan ini tentunya minggu yang lalu kita juga sudah membacakan bagian ini saudara-saudara. Meskipun tidak baca secara utuh, tapi kita membacakannya di ayat 11 dan ayat 12 ya, yang dikotbahkan oleh Pak Talmon Selan ya. Beliau mengangkat bagian ya 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan ayat yang ke-12, lalu beliau memberikan tema kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi malam ini saudara-saudara di bagian yang sama, tapi saya membaca di ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dan di bagian ini kita akan belajar bersama-sama saudara-saudara tentang kriteria hamba Tuhan yang benar atau ciri hamba Tuhan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari panjang lebar bagian yang kita bahas ini Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya Paulus ya sebagai penulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, dia menulis surat ini dan kalau kita baca kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang tidak benar. Ada perbedaan antara hamba Tuhan yang sejati dan hamba Tuhan yang tidak sejati. Ada perbedaan antara hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan firman dan ada hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menyampaikan firman. Kalau kita baca secara utuh bagian ini saudara-saudara, kita mendapatkan hal demikian. Paulus sedang menunjukkan bahwa saya berbeda. Dia tidak sedang menunjukkan kesombongannya, tapi dia menunjukkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika yang sudah mengalami pemberitaan Injil yang disampaikan bahwa saya berbeda dengan yang lain. Kira-kira demikian. Pelayanan saya bisa diuji, bisa diukur, bisa dilihat. Tidak seperti pelayan-pelayan yang lain, tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Perkataan mereka, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang enak didengar saudara-saudara, tapi ujung-ujungnya atau endingnya justru membawa orang ke dalam kesesatan. Karena Paulus sangat berulang kali ya berhadapan dengan para penyesat. Paulus sudah ngajar firman dengan baik, sudah mengajarkan sesuatu yang baik berdasarkan kemauan Allah saudara-saudara, sudah berdasarkan Injil yang sejati, tapi ada saja saudara-saudara penyesat-penyesat, para penipu saudara-saudara yang datang mengajarkan Injil yang palsu saudara-saudara. Sehingga kalau kita baca di bagian ini secara utuh dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita bisa menemukan inilah kriteria hamba Tuhan yang sejati. Paulus sedang menunjukkan hamba Tuhan yang sejati itu seperti ini, kira-kira demikian. Hamba Tuhan yang benar itu seperti ini. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu saudara-saudara pada kesempatan malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan Bapak Ibu saudara, kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, tentu ini tidak menjurus kepada beberapa orang saja. Misalnya penginjil, misalnya gembala ya, atau pemberita-pemberita Injil yang lain. Tidak hanya itu saudara-saudara. Kalau bicara tentang hamba Tuhan, tentunya ya kita semua ini hamba Tuhan saudara. Kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan saudara. Kita adalah hamba-hamba Tuhan saudara. Jadi hamba Tuhan tidak hanya sekedar di gereja ini misalnya Bapak Gembala saja yang hamba Tuhan, Ibu Yana saya yang hamba Tuhan. Tidak, kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Kristus. Hanya saja kita mesti lihat dari bagian ini, karena ada hamba Tuhan benar, ada hamba Tuhan yang tidak benar. Ada hamba Tuhan yang
baik, ada hamba Tuhan yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat dari bagian ini, karena tentu kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hamba Kristus, hamba harus menunjukkan pengabdian. Yang namanya hamba harus menunjukkan pengabdian. Yang namanya hamba harus taat apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, sekarang kita bisa tarik di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memang hamba Tuhan, kalau memang kita hamba Allah, saudara-saudara, kita menyatakan bahwa kita hamba Allah, kita hamba Tuhan. Sudahkah kita mengabdi kepada Tuhan kita? Sudahkah kita taat kepada perintah yang Dia sampaikan kepada saya dan saudara? Dan tentu kalau bicara tentang perintah Tuhan itu banyak sekali, saudara, dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi, kita semua hamba Allah, kita semua hamba Tuhan, kita semua hamba Kristus. Tapi hamba Kristus, saudara, tentu harus menunjukkan yang namanya pengabdian, saudara-saudara, ya. Jangan katakan kita hamba Tuhan tapi tidak menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan kita. Jangan kita berkata kita hamba Tuhan tapi tidak menunjukkan penundukan diri kita. Ketaatan kita tidak ada, lalu kita mengatakan kita hamba Tuhan. Kita bukan hamba Tuhan, kita hamba setan, bukan hamba Tuhan. Karena yang namanya hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau kita bicara hamba doulos pada zaman itu, saudara-saudara, kalau si budak sudah dibeli oleh si tuan, Bapak Ibu saudara, maka itu budak itu tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya adalah si tuan yang telah membeli dia. Kalau itu Tuhan sudah membayar dia, membeli dia, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, itu Tuhan mau buat apa saja terhadap dia, itu urusan tuannya. Si budak ini, si hamba ini tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Dia pun Tuhan mau tampeleng bolak-balik kah? Dia tidak bisa buat apa-apa. Dia sudah dibeli. Disuruh naik ke lantai 3 lalu lompat turun ke, kamu tidak bisa protes. Kamu tidak bisa protes karena kamu sudah dibeli. Nah, Bapak Ibu saudara, kita semua ini telah ditebus oleh Tuhan, saudara. Betapa kurang ajarnya kita sebagai hamba-hamba yang telah ditebus oleh Tuhan tidak tunduk, tidak mengabdi, tidak taat kepada satu-satunya sumber keselamatan kita. Nah, tentu Bapak Ibu saudara, seperti yang saya katakan bahwa yang namanya hamba harus menunjukkan yang namanya pengabdian atau ketaatan, saudara. Terlihat dari malaikat datang, saudara, kepada Maria lalu menyampaikan bahwa kamu akan mengandung. Ya, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maria bilang, bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 1 ya, ayat 30 dan seterusnya dikatakan demikian ya. Bagaimana saya bisa mengandung? Tapi saya suka di ayat 38, Lukas 1 ayat 38. Di sini Maria menunjukkan hamba Tuhan yang sesungguhnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini baru hamba Tuhan, tidak ada protes sedikit pun. Yang namanya hamba Tuhan ikut apa yang dikatakan oleh tuannya. Amin, Bapak Ibu saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya dia tidak membantah, dia tidak menolak, karena yang namanya hamba Tuhan nurut saja apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, kira-kira demikian saudara ya. Hamba harus menunjukkan ketaatan, hamba harus menunjukkan pengabdian. Siapa lagi saudara yang bisa kita angkat untuk menjadi contoh? Tentu Yesus saudara ya. Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8 di sini menarik, dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, di sini ada kurang satu kata, seharusnya yang walaupun ada, harusnya ada kata ada di sini. Yang walaupun ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba. Dia Tuhan, pemilik sorga, dia Allah, saudara-saudara, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dan apa di situ saudara-saudara? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau bicara tentang hamba, kita langsung belajar dari Yesus. Yesus tunjukkan itu saudara, hamba yang sejati nurut kepada apa yang dia katakan oleh Bapa, saudara. Karena memang dia harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, saudara diberkati oleh Tuhan. Tentu kalau bicara tentang Yesus datang ke dalam dunia ya, Yesus berinkarnasi, ini tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus lebih kecil dari Bapa. Ini saya harus ngomong ulang-ulang, dimanapun saya berkhotbah saya selalu kasih ingat itu saudara.
Karena kalau saudara baca firman Tuhan, misalnya di dalam Yohanes, ya Yesus mengatakan, aku diutus, aku diutus. Banyak yang menyerang iman Kristen dan berkata, kata aku diutus berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Dengar baik-baik, untuk jawab itu mudah. Itu sedang bicara tentang fungsi, bukan bicara tentang hakikat. Amin. Kalau bicara tentang hakikat, Bapa, Roh Kudus, ya sederajat, yang melekat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Itu secara hakikat, saudara. Tapi secara fungsi, ya pribadi kedua Allah Tritunggal itu yang harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Jadi saya perlu mengingatkan ini kembali, saudara. Luar biasa, Dia Tuhan datang ke dalam dunia, saudara, ya menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu luar biasa, saudara. Bahkan di dalam Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28 di sini dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan sebagai bos. Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Dia tunjukkan teladan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita hamba Kristus, kita hamba Allah. Jangan duduk diam, ayo melayani. Amin, Bapak Ibu. Kalau ada pelayanan yang memang pas untuk Anda, ya ayo melayani. Jangan diam, Bapak Ibu saudara. Yesus saja, Dia Tuhan, Dia Allah, pemilik segala-galanya, saudara. Rela datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, saudara. Bahkan Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Sangat kurang ajar bagi kita yang mengatakan kita hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Allah. Tapi untuk urusan pelayanan tidak mau. Kadang-kadang bikin diri seperti bos, bukan seperti hamba. Kamu hamba bukan bos. Amin, saudara. Kalau kita hamba, apa yang Tuhan perintahkan ikut. Amin. Tidak usah banyak protes, tidak usah banyak ini itu, tidak usah. Berhitung sekali dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita, saudara. Tapi kita pun berhitung dengan Tuhan itu terlalu. Cuma 2 jam di gereja saja kadang-kadang. Kita sudah tidak sabaran. Seperti mau pulang, saudara. Mending tadi tidak usah datang daripada datang. Masalahnya saudara pun gerak-gerik di bawah. Saya lihat di sini, begitu. Ada yang mengantuk, ada yang lu pulang saja, terus datang sini. Jadi pada lu bikin acting di sini. Tapi saya suka, saudara, di Amazing Grace tuh, kecuali yang baru pernah datang. Kalau jemaat yang asli, jemaat yang sudah lama, simpatisan yang sudah lama bergereja di sini, tidak. Mereka tidak ngantuk. Masalah kita pendeta ini siap semua ayat mengantuk ada. Ada Eutikus itu selalu siap. Nah, apalagi beta siap ayat semua, saudara. Saudara kayak bikin tingkah, kayak meremehkan firman, ayat beta siap semua. Kita hamba Tuhan itu siap. Mau khotbah apa saja untuk urusan ngantuk, ayatnya tetap harus ada. Karena harus singgung, saudara. Kemarin saya khotbah satu tempat ada yang tidur, saudara. Tidur tuh yang parah pun. Batareya tuh dari mimbar tuh, saudara. Memang watak su begini, saya batareya tidur meremehkan firman. Mau mati kau ya, itu langsung dibangun, mata menyala langsung. Tidak jadi tidur, saudara. Nah itu. Jadi ini hal yang menarik Bapak Ibu untuk kita perhatikan bersama-sama. Mari kita masuk saudara-saudara lebih dalam untuk memahami bagian ini saudara atau tema kita. Jadi jelas ya, yang namanya hamba menunjukkan pengabdian, penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Nah mari kita lanjut Bapak Ibu saudara, kriteria hamba Tuhan yang benar itu seperti apa saudara. Kita akan belajar bersama-sama. Kriteria hamba Tuhan yang benar yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kita bisa perhatikan dulu di 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat 1 mengatakan begini. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebelum masuk ayat 2 Bapak Ibu, saya tertarik dengan kalimat kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ini dia dari kata Yunani itu kenos, saudara-saudara. Kedatangan kami kepada kamu ini tidak sia-sia. Kedatangan kami kepada kamu ini tidak percuma, ya. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa. Ini menarik Bapak Ibu. Saya sebelum masuk bagian yang kedua atau ayat yang kedua yang menjadi poin, saya kalau lihat di bagian ini, saudara, saya bisa mengambil kesimpulan kecil di sini bahwa kehadiran kita tuh memang harus bermanfaat bagi orang lain. Amin, saudara.
Kehadiran kita tuh harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan kehadiran kita tuh karena bikin jengkel orang, saudara-saudara. Nah ini Paulus bilang, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kami datang ke situ atau kedatangan kami di antaramu tidak percuma, tidak dengan tangan hampa, tidaklah sia-sia. Dan saya sedang mengarahkan kita pada poin kecil ini, saudara, bahwa dalam hidup ini kita harus bermanfaat bagi orang lain. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan-bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada waktu bagi kita, nafas yang masih ada, darah masih mengalir, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya hanya mau sampaikan kepada saudara bahwa dalam hidup ini kita harus jadi guna buat orang lain. Kita harus berguna bagi orang lain, kita harus bermanfaat bagi orang lain, saudara-saudara. Karena itulah hidup. Kita ini kan makhluk sosial, saudara-saudara, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hari ini saudara yang susah saya bantu, siapa tahu besok saya yang susah saudara bantu. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Tapi tentu kalau kita baca bagian ini, saudara-saudara, ya, kalau kita baca bagian ini berkaitan dengan ayat 2. Ayat 1 berkaitan dengan ayat 2, ya. Kita langsung di ayat yang kedua dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 2. Mengatakan begini, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, ya, sumber keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu, kita harus percaya itu. Kalau sampai ada yang sudah rajin ibadah dan bilang ada jalan keselamatan lain, aduh betapa malangnya kamu. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian, ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin, saudara. Pengikut Yesus itu, saudara, menghormati siapapun tapi tidak takut siapapun. Sekali lagi, yang namanya pengikut Yesus sejati, Bapak Ibu saudara, menghormati siapapun tapi tidak takut siapapun. Amin. Beranikah kita bertindak seperti Petrus di kantor kita? Beranikah kita bertindak seperti Petrus, ya, di tengah-tengah keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Apakah kita berani? Harus berani Bapak Ibu saudara. Kalau kita tidak berani, aduh, bagaimana kita bilang kita hamba Allah? Bagaimana kita bilang kita hamba Kristus? Karena hamba Kristus harus memberitakan Injil dengan berani, saudara. Dan waktu Petrus dan Yohanes kembali, ya, kepada murid-murid yang lain, kepada teman-teman yang lain, ya, pada waktu itu saudara, mereka menceritakan apa yang terjadi. Dan saya suka doa dari mereka. Kisah 4 ayat 29. Perhatikan Kisah 4 ayat 29 mengatakan begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin Bapak Ibu saudara. Berarti keberanian itu datangnya dari Allah saudara. Ya, tidak bisa tidak. Kita ini manusia yang takut juga, saudara. Kadang-kadang saya ini diundang khotbah, lalu ya di kantor-kantor tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu yang ya saya sudah tahu juga mereka punya gerak-gerik, ya, saudara. Lalu mau bicara firman, sebelum saya naik saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya keberanian untuk menyampaikan firman, ya. Karena takutnya saya jadi jadi takut memberitakan Injil. Saya jadi takut tegur dosa, saudara-saudara. Waktu dulu di kursi kayak ada takut, tapi waktu pegang mic, saudara-saudara, saya tahu Roh Kudus pimpin, siapapun begiling, siapapun saya akan tegur kalau memang saudara-saudara ada kesalahan. Dan saya percaya keberanian itu datangnya dari Roh Kudus, datangnya dari Tuhan, saudara. Tidak bisa tidak. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin berani, kan kita ini penuh dengan perasaan. Tuh saudara-saudara, kita mau orang senang ini dan itu, tapi tidak bisa. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang berani menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, mereka bukan berdoa supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi diperhadapkan dengan tantangan. Bukan, yang mereka doakan adalah supaya Petrus dan Yohanes punya keberanian memberitakan Injil.
Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi memang dalam hidup ini saudara sekali lagi siapapun kita. Kalau kita mengaku hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Kristus. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Berani memberitakan Injil saudara. Karena tentunya Tuhan pasti menolong setiap kita untuk menyampaikan firman Tuhan saudara ya. Dan di bagian lain saudara. Di bagian teks kitab suci yang lain saudara. Keberanian seseorang dalam memberitakan Injil ya tidak terlepas dari peranan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu ya, keberanian seseorang dalam memberitakan Injil tidak terlepas dari peranan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah diajarkan ya, dibaptis Roh Kudus itu 1 kali saudara-saudara, dan Roh Kudus yang kita dapatkan saudara-saudara itu tidak akan keluar lagi karena ada perbedaan antara Roh Kudus perjanjian lama dengan Roh Kudus perjanjian baru. Perjanjian lama orang yang buat dosa Roh Kudus keluar. Kalau di perjanjian baru Roh Kudusnya tidak keluar masuk saudara-saudara. Waktu kita percaya Yesus kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, itu sebagai tanda kepemilikan. Allah tahu mana kepunyaannya. Waktu kita percaya Yesus kita diberikan Roh Kudus saudara, atau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, dibaptis Roh Kudus saudara itu 1 kali saudara. Ya, tapi kepenuhan Roh Kudus itu tiap hari. Setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Karena kalau kita penuh Roh Kudus, saya percaya saudara apapun yang kita lakukan, kita buat, Roh Kudus pasti tolong kita saudara. Apalagi dalam hal memberitakan Injil dengan keberanian ya. Penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana hidup seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak serta-merta kalau bicara penuh Roh Kudus harus bahasa roh terus. Tidak selalu begitu saudara. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus justru harus punya keberanian memberitakan Injil. Masa dia hebat bahasa roh, fasih berbahasa roh, beritakan Injil takut. Saya pikir bagaimana nih kau bilang dipenuhi Roh Kudus. Tidak bisa begitu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara diberkati oleh Tuhan, dia pasti berani memberitakan Injil. Perhatikan Kisah 4 ayat 31. Kisah pasal 4 ayat 31, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa di situ? Berani. Amin saudara. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak takut beritakan Injil. Dengan keberanian dia akan tegur kalau ada salah. Tidak ada istilah kompromi saudara, dia pasti tegur. Dan ada kok saya lihat bapak-bapak yang di kantor ya luar biasa tegur. Ada polisi-polisi di gereja ini yang berani tegur. Ya waktu cerita dengan saya ada kesalahan, ada dosa dari teman, dia tegur. Tapi tentu tegur dengan kasih. Harus ada keberanian seperti itu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Hal yang sama juga saudara waktu seorang Paulus menegur tukang sihir saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan Kisah 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Jadi ini gubernur, ini bukan orang bodoh. Kita bilang orang cerdas. Hanya saja dia berteman dengan ini satu nih persoalannya, tukang sihir. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Pejabat-pejabat perlu dengar ya. Pejabat-pejabat perlu dengar, harus ada kerinduan dengar firman. Pejabat-pejabat sekarang pendeta pi khotbah dong pi kamar mandi. Lama saudara, dong langsung makan siang habis itu baru kembali. Itu memang pejabat setan betul ya. Tidak boleh begitu, kamu mau jadi pejabat yang baik mesti kayak ini. Kembali ayat 7, punya kerinduan mau dengar firman. Itu tuh, karena ia ingin mendengar firman Allah. Ini gubernur ini ingin mendengar firman Allah. Pindah ayat 8 saudara-saudara. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ini gubernur ini surindu dengar firman supaya dia hidup berubah. Karena dengan firmanlah iman itu bertumbuh. Tapi ini laki-laki satu ini Elimas, yang tukang sihir ini mulai bikin kacau. Jadi memang saudara dalam hidup ini hati-hati pilih teman. Amin. Hati-hati saudara, hati-hati menempatkan seseorang di sampingmu. Hati-hati. Jangan cepat-cepat, jangan sampai dia dekat dengan Anda, agendanya untuk menghancurkan Anda. Hati-hati saudara ya. Lalu ayat 9 dengan tegas di sini, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan apa di situ? Roh Kudus menatap dia dan berkata ayat 10 dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?
Mengapa dia berani ngomong kepada tukang sihir ini, saudara? Karena Roh Kudus ada di dalam dia, saudara. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus tahu tidak ada satu kuasa manapun yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Kuasa kegelapan mana yang lebih hebat dari kuasa Tuhan? Tidak ada, saudara. Kuasa Tuhan lebih hebat. Amin. Jadi tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini, ya, saudara-saudara. Aduh, beta kikar mana tidur sonsono. Dong bilang tidur tidak enak nih, tidak bisa tidur. Bilang ada serangan. Serangan apa? Cek bapak, memang kamu asam lambung. Kayak saya ini kan asam lambung, saudara. Itu kan tidak bisa tidur. Tidur jumus duduk, dada harus lebih tinggi dari perut. Kalau tidak napas sesak. Soalnya ada yang ganggu lu siapa kok orang ganggu? Siapa mau ganggu kamu? Kerja juga tidak jelas, siapa pengganggu sama kamu ya? Kayak orang-orang kaya. Tapi begitulah saudara, kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya khotbah di Manado, saya dengan Bapak Gembala tuh ke Manado waktu itu. Lalu di hari Minggunya kami dapat jadwal pelayanan, saudara. Karena Bapak Gembala khotbah juga di beberapa tempat, lalu saya dapat juga satu untuk pelayanan di Manado. Waktu saya khotbah, saudara, karena saya khotbah ini kan saya lihat semua, gerejanya kan tidak terlalu besar. Selama saya khotbah, saudara, semua tuh nyimak dengan baik, catat semua ayat-ayat. Tapi ada satu, ya, ada satu yang menjengkelkan, betul-betul menjengkelkan, saudara. Selama saya khotbah tuh acting angka jam begini, ngantuk gini, saudara. Kan saudara sudah tahu, tuh semua ayat tuh saya kasih keluar. Dia juga kepala batu, saudara. Waktu itu saya ada memang singgung satu hamba Tuhan yang ajarannya sesat. Saya sedang singgung itu, saya memang sedang membahas tentang hati-hati pengajaran sesat. Lalu saya pakai ini hamba Tuhan ini jadi contoh. Maksudnya ajaran-ajarannya saya pakai jadi contoh. Hati-hati dengan ajaran orang ini. Tapi kemungkinan karena dia suka dengan hamba Tuhan ini, dia senang dengan hamba Tuhan ini, dia tidak suka saya. Padahal yang saya omong ini betul-betul berdasar pada firman semua. Tapi dia bikin muka keram, tidak suka, menjengkelkan, saudara. Tapi jujur, saudara, jujur ya, saya sedikit terganggu. Makanya kalau ini lu di mana ya? Sekitar Kolhua atau di mana Adipale akan datang bersama dengan Om Boy, Riksen dan semua tim akan menghancurkan kamu. Ini san menggila. Maksudnya jengkel begitu, saudara. Nah itu kan baru sikap baru bikin sikap kesan mau dengar firman. Saya kata terganggu nah. Tapi tetap, saudara, saya tetap beritakan Injil, saudara. Saya tetap khotbah dengan semangat, suara tinggi, nada tinggi, suara khotbah begitu. Nah mau karmana leh. Meskipun tidak suka, saya tidak terpengaruh. Nah Bapak Ibu Saudara, kita memberitakan Injil dengan berani, ini kan ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi, ya tidak mudah saudara. Ya, akibat dari apa yang disampaikan saudara oleh Paulus, ya, Petrus, Yohanes, mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang justru ya berbahaya bagi mereka, tapi tidak bisa tidak saudara. Ya, keberanian, tetaplah keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, saudara. Jadi yang pertama kita belajar malam hari ini bahwa kita kriteria hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sejati adalah memberitakan Injil dengan berani. Tidak boleh takut, saudara. Ya, Tuhan di pihak kita, Tuhan janji menyertai kita, tidak perlu takut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saudara, yang perlu kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, kriteria hamba Tuhan yang benar adalah di ayat 3 kita baca dulu ya. Kita baca di ayat 3 dikatakan begini, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri atau kriteria hamba Tuhan yang benar, saudara, tidak ada kesesatan dan tipu daya. Nah ini penting saudara ya. Nasihatnya atau pemberitaannya haruslah pemberitaan tulus dan murni yang berdasar pada kitab suci, saudara. Bukan pemberitaan firman, bukan pemberitaan Injil yang lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Itu tidak boleh. Hamba Tuhan mesti begitu, Bapak Ibu Saudara. Meskipun sekarang kita lihat banyak hamba Tuhan yang dengan segala tipu daya, dengan segala omong kosong, dengan segala kata-kata yang manis. Hati-hati loh saudara, kata-kata yang manis jangan cepat ditelan. Belum tentu itu baik saudara. Paulus sudah ingatkan ulang-ulang. Hati-hati dengan mereka yang berkata manis, bermulut manis saudara. Hati-hati saudara. Tapi itulah saudara, mereka datang dengan segala hal untuk bisa menyesatkan orang. Saudara diberkati oleh Tuhan. Datang dengan segala tipu daya. Tujuannya apa saudara? Supaya memberi keuntungan bagi mereka. Banyak sekali saudara hamba-hamba Tuhan hari-hari ini cari keuntungan di dalam pelayanan mereka. Banyak. Apalagi musim politik begini. Satu datang, Mama beta mau berdoa. Ya, kira-kira betanya akan naik? Tidak. Beta akan jadi dewan atau tidak?
Ini karena mama tidak takut Tuhan, saudara, ya. Dan dia ini hamba Tuhan yang memang tipu segala tipu daya, ya. Segala tipu daya dia pakai, bilang hamba Tuhan tapi tipu, saudara. Dia berdiri di atas dasar kesesatan, saudara. Dia bilang, tenang Bapak. Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu. Tenang Bapak, tenang Ibu. Saya lihat tuh awan-awan, Ibu tuh naik lalu ada awan di bawah. Lalu tiba-tiba bagaimana kok Ibu tuh terang sekali cahaya kemuliaan. Ibu menang. Lihat saja, dia bisa bilang begitu. Ini Ibu bayar mahal saudara, bayar ngeri. Kayak ini hamba Tuhan. Cek datang, kalah. Kasihan, su bayar capek-capek ya. Cuma menang baik, kalah saudara. Ini hamba Tuhan ini memang, kita nih kalau jadi hamba Tuhan kita perlu hati-hati. Jangan berdiri di atas kesesatan atau hal-hal yang tidak murni. Saudara, hati-hati. Kita harus berdiri pada firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dapat lihat ya bilang dapat lihat. Tidak ya tidak. Tak usah putar sana putar sini. Tidak usah saudara. Berdiri di atas dasar firman yang benar saudara. Ada yang salah tegur. Tidak usah kamu bolak balik bikin enak. Dosa kok dimanja-manjain. Kira-kira begitu saudara. Tidak boleh. Sebab nasihat kami Paulus bilang tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Paulus sedang menunjukkan saya beda dengan hamba Tuhan lain. Saya punya cara pelayanan atau firman Tuhan yang saya sampaikan beda dengan yang lain. Yang lain datang ngomong kosong. Makanya hati-hati. Makanya berulang kali Paulus bilang berhati-hati. Kamu harus kuat ya. Kamu harus kuat di dalam Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang keempat. Dikatakan begini saudara. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, ini Paulus kasih ingat mereka nih. Jemaat-jemaat di Kolose. Jemaat-jemaat di Kolose ini kan jemaat-jemaat yang takut Tuhan saudara. Ya. Tapi Paulus bilang hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Makanya lompat di ayat 6, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ini jemaat-jemaat di Kolose bukan jemaat sembarang Bapak Ibu Saudara. Tapi di ayat lanjutan dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap artinya tidak bergeser. Kalau posisi Anda seperti ini, apapun yang terjadi Anda tidak bergeser. Itu yang namanya tetap di dalam Dia. Tapi bagaimana supaya tetap di dalam Dia? Maka Paulus menggunakan metafora di ayat 7. Paulus menggunakan metafora ini saudara ya. Pertanian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Lalu apa lagi? Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang telah diajarkan? Pegang kuat-kuat. Hati-hati saudara. Karena hari-hari ini banyak pengajar-pengajar sesat yang bisa menghancurkan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan. Lebih luas lagi saya mau ngomong malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya konteks yang kita lihat saja. Secara luas kalau kita hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus. Ingat jadi hamba Kristus yang tulus benar Saudara. Jangan berdiri di atas dasar kesesatan. Amin. Jangan bilang kamu hamba Kristus tapi kamu cari keuntungan. Begitu hati-hati. Ada orang yang begitu Saudara. Kikar mana? Soalnya malu begitu. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ada orang yang begini, saudara-saudara. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Yang salah itu bukan uang, yang salah itu cinta. Cinta uang itu yang salah, saudara. Uang tidak salah. Amin Bapak Ibu, yang salah itu cinta. Harusnya saudara cinta Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan, maka saudara bisa mengelola uang dengan baik. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang. Nah ini saudara, banyak orang yang begini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang begini saudara. Ya, mulai menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita hamba Tuhan sejati, ya salah bilang salah, benar bilang benar. Tidak usah kompromi-kompromi, tidak usah. Hanya untuk cari keuntungan ini dan itu, tidak perlu. Allah kita kaya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Allah kita kaya, tidak usah ajar Tuhan tentang berkat. Hidup takut Tuhan saja. Tuhan pasti berkati setiap kita. Makanya Ibrani 13 ayat yang kelima, saya paling suka ayat ini. Ibrani 13 ayat yang kelima bilang begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini berlaku saudara bagi setiap kita saudara. Jadi untuk apa saudara dan saya mesti takut dalam menjalani hidup ini? Tidak perlu takut saudara. Dia bilang dia tidak akan tinggalkan kita.
Pak omong enak, maka kami pergumulan berat. Seberat apa pergumulan kamu? Pergumulan kamu tidak lebih besar dari Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang kamu sembah lebih besar dari pergumulanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh, bilang hamba Tuhan, bilang hamba Kristus, tapi bikin malu. Cari segala macam keuntungan ya. Saya nonton di TikTok, saudara. Ada yang live tuh sampai marah-marah orang. Kirim gift, kirim. Yang tidak kirim tentu nanti kamu. Ada yang begitu, saudara. Kau tak usah lah, saudara. Saudara bayangkan kalau beta live TikTok. Saya live TikTok pagi-pagi di SKFM. Saudara, lalu saya berteriak dengan keras. Kirim gift, kirim gift. Yang kirim gift tuh Anda diberkati Tuhan. Akan diangkat Tuhan. Bukan turun, naik terus. Itu karena mana? Yang tidak kirim saya bilang kamu akan ke neraka. Tidak boleh begitu loh saudara. Pakai media sosial juga dengan baik. Saya mau komen, apa tidak bisa ya karena komentarnya ditutup persoalannya. Jangan begitu saudara. Kita Allah nih kaya. Sudah layani Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan Tuhan pun kerja di kita. Saya sulit ulang-ulang Tuhan tuh begitu saudara. Amin. Makanya saya tuh kalau diminta pelayanan di mana saya tabrak. Gas. Khotbah sungguh-sungguh mau 5 orang, 6 orang. Kadang-kadang Tuhan kasih bonus banyak orang. Kadang-kadang kembali sedikit. Lakukan sungguh-sungguh. Soal berkat. Tuhan ini yang punya berkat. Nah, bisa kok kita ajar Tuhan soal berkat. Dia tahu cara memberkati orang-orang yang dia kasihi. Amin Bapak Ibu. Hidup sungguh-sungguh sah. Ya. Dalam rumah tangga rukun sah. Berkat yang datang. Saya suka itu kalimat. Tidak usah cari sesuatu yang bisa datang sendiri. Saya tidak bermaksud Anda tidak usah kerja. Bukan saudara. Tapi kan berkat itu dari Tuhan saudara. Kerja sungguh-sungguh, lakukan segala sesuatu tulus, Anda akan lihat. Anda diberkati dalam hidupmu. Amin, saudara. Lagian sebenarnya kita ini sudah diberkati terlebih dahulu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Itu berkat melebihi semua berkat apapun, saudara. Yang ketiga, saya cepat. Yang ketiga, kriteria hamba Tuhan yang berikut, saudara, adalah ini. Lebih menjaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Itu baru hamba Tuhan sejati. Itu baru hamba Tuhan benar. Lihat, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan. Dikatakan begini. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Loba di sini maksudnya keserakahan saudara ya. Kami tidak pernah punya maksud serakah ini dan itu. Tidak saudara. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Allah adalah saksi. Ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ini menarik. Hamba Tuhan sejati saudara. Hamba Tuhan yang benar. Kriteria yang berikut adalah lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Banyak orang saudara lebih jaga perasaan manusia sehingga dia kompromi. Sebenarnya kebenaran harus diberitakan, sebenarnya kebenaran harus disampaikan, tapi karena perasaan, saudara-saudara, lebih jaga perasaan manusia, dia tidak mau sampaikan, dia tidak mau tegur, dia tidak mau kasih tahu yang baik, saudara-saudara. Makanya ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita bahwa kriteria hamba Tuhan sejati, saudara, lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan siapapun dalam hidup ini. Amin. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi fokusnya Tuhan, saudara. Senangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Galatia 1 ayat 10, ya, di situ dikatakan Paulus, ya. Dia mengatakan begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi hamba Kristus lebih jaga Tuhan pun perasaan daripada perasaan manusia. Kalau sampai kita bilang kita hamba Kristus, tapi lebih jaga perasaan manusia, Anda bukan hamba Kristus. Amin. Dan saya lihat hari-hari ini, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang karena lebih jaga perasaan manusia, jadi cenderung kompromi, saudara. Yang seharusnya dosa ditegur, jadi dosa dimanja-manjain, saudara ya. Kebenaran dipermainkan, kita diam saja. Saya aneh, saudara ya. Tahu orang ada ngomong yang tidak benar tentang iman Kristen, tapi kita ini bukan tidak tahu, kita sudah tahu. Tapi kita pengecut kadang-kadang. Ada hamba-hamba Tuhan pengecut, tapi kalau berdiri di mimbar seolah-olah omong tuh kayak mengerti begitu. Tidak boleh berapologetika. Wih, kita heran ada orang begitu. Tidak usah debat. Tidak usah bela Injil. Injil tidak perlu dibela. Tidak perlu bela Injil. Siapa bilang tidak perlu bela Injil?
Paulus tuh bela Injil, makanya masuk penjara. Saya tunjukkan ayatnya ya. Filipi pasal 1 ayat 7 dan ayat 16. Ada yang mengatakan kebenaran tidak perlu dibela. Injil tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela apa? Baca ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku, apa di situ saudara? Membela. Jadi membela Injil apa yang salah? Ada hamba Tuhan tertentu yang marah. Tidak boleh bela Injil. Tidak boleh bela kebenaran. Kebenaran ada jalannya sendiri. Iya, kita bela Injil, bela kebenaran. Itu tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang cinta firman, cinta Yesus. Amin, saudara. Kalau Anda tidak membela Injil, Anda pengecut, pendeta pengecut. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, di penjara, untuk membela Injil. Jadi bela Injil itu tidak salah. Apa yang salah dengan bela Injil? Tapi itu suka omong ke mengerti, tapi tidak lihat ini ayat. Kalau kamu memang tidak bisa berapologetika, Anda jangan menjatuhkan orang yang berapologetika. Anda tidak bisa bersoal jawab, tidak bisa berdebat dengan orang, lebih baik kamu mendukung orang yang bisa berdebat. Karena berapologetika itu ada ayat. Membela Injil itu ada ayat. Justru kamu yang bilang Injil punya jalan sendiri, kebenaran punya jalan sendiri, tidak perlu dibela. Kamu yang tidak alkitabiah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong mesti ada ayat, saudara diberkati oleh Tuhan. Itu tanggung jawab kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya ngomong begini karena saya lihat ada yang ngomong di TikTok begitu. Injil tidak perlu dibela, kebenaran tidak perlu dibela. Siapa bilang? Kamu tidak baca ini ayat, makanya tidak tahu. Kita bela Injil, itu adalah tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang yang cinta firman. Anjing saja akan menggonggong bila tuannya diganggu. Anjing akan gonggong. Bagaimana mungkin kita, saudara-saudara, yang jelas-jelas orang mempermainkan Injil, ngomong yang tidak benar, lalu kita diam saja, saudara-saudara. Kita pengecut dan kita lebih rendah dari anjing. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita jangan yang main perasaan. Jangan ada begitu saudara. A, B, B, C, C. Tidak ada begitu saudara. Omonglah iya. Tapi persoalannya Injil tuh. Banyak Injil-Injil yang disampaikan dari mimbar tuh melukai. Jadi maunya apa? Harusnya Injil tuh membalut. Iya, persoalannya kalau yang khotbah benar tegur dosa memang kadang bikin luka. Berapa banyak anak-anak Tuhan di sini. Bapak-bapak yang cerita ke saya. Kami dengar firman di ini gereja nih. Kami kena tikam. Kami kena iris pelan-pelan, memang sakit saudara. Untuk dosa dibereskan memang begitu sudah. Lalu pakai bahasa yang manis, iya Injil tidak boleh menyakitkan orang. Menyakitkan orang apa? Memang harus seperti itu. Amin Bapak Ibu. Balas jahat dengan jahat itu tidak boleh saudara, Tuhan marah. Tapi dalam hal kita membela Injil, ya itu harus saudara. Bukan kita bertengkar berkelahi, tidak. Tapi ada yang miring perlu kasih lurus. Jadi menurut saya pernyataan kalau saudara lihat di TikTok kayak begitu. Anda harus lihat sesuai firman. Data kitab suci. Jangan sembarang-sembarang. Yang berikut yang keempat. Asam lambung kayak mau naik saya. Yang keempat kriteria hamba Allah yang benar. Atau kriteria hamba Kristus yang benar itu seperti apa? Yang keempat dan yang terakhir. Menghidupi Injil yang disampaikan. Perhatikan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Paulus menggunakan contoh seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Dan juga di ayat 11 mungkin kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perhatikan di sini dikatakan begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, garis bawahi itu. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Saya ingin sampaikan kepada kita di poin yang keempat bahwa hamba Tuhan yang sejati adalah menghidupi Injil yang disampaikan. Karena banyak orang hebat sampaikan firman, hebat khotbah, hebat dalam pemberitaan Injil, tapi tidak didukung dengan gaya hidup, tidak didukung dengan keteladanan.
sehingga pemberitaannya jadi tidak kuat. Ada yang begitu, saudara. Khotbahnya bagus, ya. Bahkan saya kenal beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya suka, saudara. Ya. Saya suka sekali khotbah-khotbah mereka, tapi sikap mereka saya tidak setuju. Tapi tentu Alkitab bilang ya, meskipun mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi selama mereka sampaikan firman-firmannya yang saudara terima. Ya, gaya hidupnya tidak boleh saudara ikuti, kira-kira demikian. Tapi tentu hamba Tuhan yang sejati atau kriteria hamba Tuhan yang benar, ya, tidak hanya hebat menyampaikan Injil, tidak hanya hebat menyampaikan firman Allah, tapi bisa menghidupi Injil atau menghidupi kebenaran itu. Seperti Paulus, luar biasa saudara. Dia tidak hanya hebat khotbah, tapi jadi teladan saudara. Dia tidak hanya hebat khotbah, orang-orang rasa mereka punya kebaikan. Orang-orang rasa kebaikan dari Paulus, gaya hidupnya memberkati, saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana tidak? Ya, di dalam penjara saya bilang bersukacita, nah, dapat di mana? Kalau kita bisa bersukacita dalam keadaan lagi enak, naik gaji kita bersukacita, itu mah biasa. Bersukacita dalam penjara. Dalam penjara kuatkan orang yang di luar penjara. Wih, itu luar biasa saudara. Dia benar-benar menghidupi apa yang dia sampaikan, apa yang dia khotbahkan. Makanya saudara-saudara di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 Paulus bilang begini saudara. Ya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, di bagian lain dia bilang ikutilah teladanku. Itu dia tidak sembarang ngomong. Dia ngomong itu dia siap bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan harus komplit. Hebat memberitakan Injil. Mampu memberitakan firman dengan berani. Tapi juga diiringi dengan gaya hidup yang benar. Diiringi dengan keteladanan yang kuat. Sehingga apa yang disampaikan itu kuat. Makanya di bagian terakhir Paulus menyampaikan kepada anak didik, anak rohaninya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12, 1, 2, dan 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan poin-poin ini? Amin. Hebat memberitakan Injil, semangat memberitakan Injil, tapi juga gaya hidup sesuai apa yang diberitakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai. Tuhan memberkati.